Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berapa saja teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. eh, yang menonton channel saya harus di Arya ya. Dan pada saat ini teman-teman saya berada di sebuah tempat yang merupakan angker ya, menurut keterangan atau menurut histori peristiwa masa lalu di tempat ini teman-teman. Meskipun ini di siang hari tapi saya dalam keadaan sendiri ya teman-teman ya. Dan saya pernah bercerita pada saat saya live streaming jam 11 malam. Pada saat itu saya memang tidak berani memasuki tempat ini karena di malam hari ya, karena memang dikhawatirkan juga akses jalanannya seperti ini ya teman-teman ya, agak mengerikan juga kan kalau ada ular dan berbagai binatang-binatang lainnya. Saya yang ngerinya di situ, jadi saya hanya di sekitaran pinggir jalan saja waktu itu. Nah ini saya menunjukkan lokasinya di mana pada saat itu pernah ditemukannya mayat, eh, mayat ya, mayat korban pembunuhan, entah itu pada tahun berapa ya teman-teman. Jadi inilah lokasinya. Nah saat ini saya di siang hari memang lebih gampang menuju tempatnya ya teman-teman, dan juga apa namanya, tidak perlu penerangan yang harus kayak seperti kemarin. Memang penerangannya sangat minim sekali teman-teman. Jadi saya di siang hari nampak tanpa penerangan, saya ingin mengeksplor saja tempat-tempat ini yang pernah ditemukannya mayat manusia yang di sana teman-temannya. Saya tunjukkan itu, nah sekitar situ. Ini saya zoom dulu. Nah di situ ditemukannya kepala manusia ya, menggelinding dari atas sana. Jadi di atas sana teman-teman tuh, di sana tuh kan seperti semacam perbukitan ya teman-teman ya, semacam gunung gitu kan, ini turunan ke bawah. Jadi di sini danau ya teman-teman, sungai mati sih sebenarnya ini ya. Nah jadi kepala orang itu ditemukan di situ teman-teman, kepala manusia ya, sebagian rambut hancur semua dan mukanya tidak ada lagi, gigi saja, dan menimbulkan bau yang sangat busuk ya. Dan pada saat itu memang juga lokasi ini belum ada bangunan sama sekali. Jadi memang sampai saat ini pun perumahan tidak ada ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau pada malam hari ini saya eksplor di sini, saya juga tidak begitu punya nyali yang kuat ya, karena selain juga untuk menjaga keamanan saya sendiri, dan penerangan yang juga minimal ya, sangat minim sekali pada saat itu. Dan juga pernah beberapa kali ditemukannya ular-ular kobra ya di malam hari, kan memang senang banget nih seperti ini nih kalau di malam hari. Nah seperti itu teman-teman. Dan juga dikhawatirkan ada, konon sih ceritanya ada buaya di danau ini, tapi ya saya rasa tidak mungkin karena memang airnya juga tidak dalam teman-teman, airnya surut ya, sekitar sepinggang saja ya, tidak mungkin ada buaya. Nah jadi ceritanya teman-teman ya, saat itu ada penemuan mayat di saya sedang berjalan ya menuju tempat. Jadi ceritanya tuh ada penemuan mayat di sana teman-teman, di atas sana. Di sana tuh ada jalanan teman-teman, saya menceritakan tuh di sana ada jalanan, di pinggir jalan tuh sekitar 100 meter dari jalanan, sekitar 50 meter dari jalanan itu ditemukannya mayat di samping motor ya. Ya diperkirakan sebenarnya itu bukan sebuah perampokan ya, tapi murni sebuah pembunuhan yang berencana, karena mayat itu ditemukan di samping motornya teman-teman. Nah jadi dalam keadaannya sudah membusuk karena sudah beberapa hari, bahkan mungkin sekitar setengah bulan lah ya kira-kira. Jadi manusia itu kalau sudah busuk meninggal sekitar setengah bulan itu, maka akan membusuk ya, dan menimbulkan aroma yang sangat tidak tidak sedap ya. Jadi mungkin warga itu pada saat itu mencium bau yang sangat busuk, yang menusuk, yang biasanya manusia itu berbeda baunya teman-teman dengan hewan ya. Jadi mereka mencari sumber itu, dan ternyata ditemukan sosok mayat di atas sana teman-teman. Dan anehnya lagi ya, di sini, nah persis di sini, jadi kepalanya itu menggelinding ke danau sini teman-teman. Nah jadi mungkin pada saat pembunuhan itu digorok lehernya barangkali ya, digorok lehernya, kemudian belum terlalu putus, akhirnya
mungkin entah itu anjing atau apa, jadi sampai ke sini di bawah nih. Ngeri sih sebenarnya pada saat itu, memang sudah berlalu begitu cukup lama ya teman-teman. Jadi lokasi yang harusnya pada saat jam 11 malam itu saya ekspor adalah di sini. Cuma memang saya eh, tidak begitu punya nyali, kemudian juga penerangan pada saat itu juga sangat minim ya, dan jam 11 malam, kemudian juga malam Jumat pada waktu itu. Nah, jadi saya menceritakan seperti itulah kejadiannya. Dan sejak penemuan mayat itu, jadi yang namanya ya kita sambil cerita-cerita saja ya teman-temannya, karena saya juga mengeksplornya juga sangat terbatas ini ya, karena lokasi-lokasi jalan juga tidak begitu baik ya. Nah seperti ini, jadi ada air tergenang seperti itu. Jadi memang lokasi ini juga sangat nyaman untuk para pemancing ya. Dan kembali saya ceritakan bahwa ketika sudah ditemukannya kepala manusia yang ada di sana, sebenarnya di sini pada situ potensi untuk memancing itu sangat baik teman-teman. Ikannya juga cukup banyak ya, mungkin karena sudah ditemukannya ada peristiwa-peristiwa mistik ya. Sebenarnya peristiwa penemuan mayat itu sebenarnya hal yang biasa. Mayat kalau sudah meninggal, orang kan tidak mungkin hidup lagi, tapi histori seperti itu menimbulkan pemikiran-pemikiran yang pemikiran-pemikiran apa ya, horor ya, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi orang-orang itu pada takut mancing. Nah itu sebenarnya kejadiannya cukup lama, mungkin beberapa tahun lalu ya. Cuma kalau di malam hari saya ekspor di sini teman-teman, nggak berani juga saya. Teman-teman bisa bayangkan tuh kalau di sana, di pojokan sana tuh tiba-tiba ada apa ya, orang saja yang berbeda penampilannya, kita juga sudah punya pemikiran yang apa ya, pemikiran yang apa ya, halusinasi lah ibaratnya, sesuatu yang tidak mungkin kita mungkinkan, karena memang juga suasananya cukup sepi ya, horor ya, seperti itu teman-teman. Nah jadi saya lokasi-lokasi seperti ini sebenarnya kalau untuk mengeksplor malam sangat nyaman sekali teman-teman. Mungkin di lain waktu saya kalau punya teman ya, teman yang jadi kameramen saya di jalan, jadi saya sambil nyinter tuh kalau ada apa-apa, ada hewan atau apa kan yang melintas, kita bisa waspada seperti itu. Nah, saya sendiri bisa bayangkan ya pada saat itu kejadian itu, kepala orang ada di situ. Nah teman-teman, ngeri banget kan di pinggir jalan kan. Kemudian juga menimbulkan aroma yang busuk. Nah ini juga sebenarnya agak horor juga sih teman-teman, pada siang hari ini sebenarnya ya, tidak malam, cuma memang tempatnya sangat sepi sekali seperti itu ya. Demikian saya kembali menceritakan histori yang pernah saya eksplor di malam hari. Pada saat itu jam 11 malam saya live streaming, cuma saya di posisinya di sana teman-teman, pinggir jalan tuh, saya nggak berani ya untuk kesini. Nah jadi ini lokasinya seperti ini, sepi banget. Nah ini juga pohon juga cukup besar ya. Nah seperti itulah kira-kira histori saya hanya menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lampau saja, dan tidak ada mungkin kejadian yang saya temuin di hari ini, di siang hari ini, karena tidak mungkin ada penampakan yang nyata bisa ditampakkan oleh makhluk astral. Namun suasana angker juga tetap terasa ya teman-teman, karena memang jauh dari penduduk ini, sepi banget, apalagi pernah ada kejadian seperti itu. Demikian teman-temanku yang sudah menonton channel Rusdi Arya, yang channelnya merupakan berbagai macam ya teman-teman, ada mancing, ada nyanyi, dan ada juga explore horor. Kebetulan saya ini menceritakan histori saja. Salam sejahtera untuk kalian semua yang menonton, semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.